Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di podcast Horor Reborn. Masih bersama saya, El Toro tentunya. Dan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari Via Cornelia. Kadang, dalam hidup, ada jalan yang terlihat lebih mudah dari biasanya. Mari tenangkan pikiran, atur nafas pelan-pelan, dan kita mulai kisahnya. Selamat mendengarkan. Kau sudah terlalu sering kembali, Rimbi. Suara Pak Kades terdengar sedikit berat, tidak seperti biasanya. Rimbi berdiri mematung. Matanya menyapu wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah yang 2 minggu ini selalu tersenyum ramah, kini diam tanpa ekspresi. Mereka berderet di sepanjang jalan tanah desa itu, berdiri dan menatap Rimbi, tidak berkedip. Rimbi mengalihkan pandangan ke arah seorang anak kecil yang berdiri paling depan. Anak itu yang biasanya berlari-lari kecil menyambut kedatangannya, kini hanya menatap lurus. Dan dalam satu kedipan mata, warna hitam memenuhi seluruh bola matanya, dari tepi ke tepi, tanpa celah putih tersisa. Rimbi menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa berat. Ia baru menyadari satu hal yang dari tadi mengganggunya tanpa bisa ia ungkapkan. Kakinya tidak pernah terasa pegal, punggungnya tidak pernah merasa nyeri. Padahal ia sudah berjalan dari fajar, melewati tanjakan dan akar-akar pohon yang mencuat. Seharusnya betisnya sudah seperti diikat tali. 2 minggu lalu, semuanya terasa biasa saja. Rimbi berangkat sebelum langit benar-benar terang. Pikulannya masih kosong, perutnya terisi setengah, dan kayu di hutan langganannya sudah menipis. Musim kemarau membuat para pencari kayu lain lebih dulu menguras habis sisi-sisi hutan yang mudah dijangkau. Rimbi tidak punya pilihan selain masuk lebih dalam. Masuk terlalu dalam tidak baik, Rimbi, kata Darto, tetangganya, saat Rimbi pamit pagi itu. Darto sedang memperbaiki pagar bambu di depan rumahnya. Kayu di sini sudah tinggal ranting, Kang, jawab Rimbi sambil mengikat tali pikulan lebih kencang. Mau tidak mau, Darto menggeleng. Kalau sampai sore kau tidak pulang, aku tidak tahu harus cari kemana. Rimbi hanya tersenyum dan melangkah. Ia berjalan lebih dari 2 jam. Kaki melewati tanah berlumut, menghindari jurang kecil, mendaki punggung bukit yang cukup terjal. Anehnya, nafasnya tetap teratur. Tidak ada rasa berat di pundak, meski pikulan kosong itu saja biasanya terasa mengganjal. Rimbi mengira itu karena udaranya segar, berbeda dari udara kampung yang mulai pengap di musim kering. Lalu Rimbi menemukan sebuah desa di balik tikungan pohon-pohon besar. Rimbi berhenti. Ia belum pernah ke desa itu sebelumnya. Desanya Rimbi sendiri tidak pernah terlihat seperti ini. Pagar-pagar bambu berdiri lurus dan rapat, dicat putih bersih tanpa noda lumut. Pohon-pohon di sepanjang jalan ditanam dengan jarak yang sama, rapi seperti ada yang mengukurnya. Atap-atap rumah tidak ada yang berlubang atau kusam. Bahkan tanah jalannya padat dan bersih. Tidak ada genangan atau bekas lumpur. Mau kemana, Mas? Seorang perempuan muda muncul dari balik pagar, membawa bakul di satu tangan. Senyumnya lebar dan tulus. Saya pencari kayu, Neng, jawab Rimbi hati-hati. Tersesat sedikit. Ini desa apa ya? Desa kami tidak punya nama khusus, Mas. Perempuan itu tertawa kecil. Tapi Mas boleh masuk. Kebetulan kami punya banyak kayu yang tidak terpakai. Rimbi mengerutkan dahi.
Sungguh? Iya mas, sudah lama tidak ada yang mau ambil. Sayang kalau dibiarkan. Rimbi tersenyum. Kayu-kayu itu tersusun di sisi jalan, rapi dan kering sempurna, seolah sudah dipotong dan dijemur jauh-jauh hari. Rimbi hampir tidak percaya. Ia biasanya harus memilah, memotong, bahkan kadang menebang sendiri. Kayu-kayu ini seperti ada yang sudah menyiapkan semuanya. Warga-warga lain keluar menyambut. Mereka memberinya air minum dalam mangkuk kayu, hangat dan tawar. Seorang laki-laki berbadan tegap dengan rambut putih rapi menghampirinya dengan langkah tenang. Beliau adalah kepala desa di desa tersebut. "Ambil saja sebanyak yang kau butuhkan," kata beliau sambil menepuk pundak Rimbi. "Kami senang ada yang mau memanfaatkan kayu-kayu itu." Rimbi pulang dengan pikulan yang penuh hingga hampir miring. Kayu-kayu itu kering dan terasa ringan, mudah dijual habis sebelum siang. Uangnya lebih dari cukup untuk 2 hari. Istrinya sedikit heran, akan tetapi tetap menerima dengan senang hati. Begitu seterusnya. Setiap pagi Rimbi kembali, dan setiap kali ia kembali, kayu sudah tersedia. Warga selalu ada, selalu tersenyum, selalu menawarkan air minum yang sama saat pertama kali Rimbi datang. Rimbi tidak pernah menolak, tidak ada yang meminta bayaran, tidak ada yang menagih sesuatu padanya. Warga desa itu terlihat begitu tulus pada Rimbi. "Kau pergi kemana saja beberapa hari ini?" tanya Darto suatu ketika, saat Rimbi baru menurunkan pikulan di depan rumahnya. Matahari baru setengah perjalanan ke barat. "Aku lihat kau pulang cepat, tapi kayumu selalu penuh." "Ada desa baru yang aku temukan, Kang," jawab Rimbi. "Warganya baik, mereka beri aku kayu gratis." Darto terdiam sebentar. "Desa mana? Aku tidak pernah dengar ada desa di balik hutan itu." "Aku juga tidak tahu namanya, Kang." Rimbi mengangkat bahu. "Tapi tempatnya bagus, lebih terawat dari kampung kita." Ekspresi Darto berubah jadi sesuatu yang tidak bisa Rimbi baca. "Hati-hati saja, Rimbi," kata beliau akhirnya dengan suara yang pelan. Rimbi mengangguk, tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Hari ke-10, Rimbi mulai memperhatikan bahwa ia tidak pernah benar-benar mengingat perjalanan pulangnya. Ia ingat meninggalkan gerbang desa, lalu tiba-tiba sudah ada di tepi hutan dekat kampungnya. Jarak itu seharusnya butuh 1 jam berjalan kaki. Akan tetapi, ia tidak pernah bisa mengingat 1 langkah pun dari perjalanan itu. Hari ke-12, Rimbi terbangun di kasurnya, dan pikulannya sudah tergantung di balik pintu, bersih dan sudah siap. Kakinya sudah memakai sandal. Ia tidak ingat bangkit dari tidur, bahkan tidak ingat berpakaian, dan kakinya sudah melangkah keluar rumah sebelum pikirannya benar-benar sadar. Kini Rimbi berdiri di tengah desa itu lagi. Pak Kades masih menatapnya. Wajah beliau tenang, seperti orang yang sudah tahu akhir sebuah cerita sebelum cerita itu dimulai. "Saya mau pulang," kata Rimbi. "Tentu," jawab beliau. "Tapi kau tidak perlu terburu-buru. Kau nyaman di sini kan?" Rimbi tidak menjawab. Anak kecil bermata hitam itu melangkah maju 1 langkah. Senyumnya melebar, terlalu melebar, melewati batas yang wajar untuk wajah sekecil itu. Asap mengepul dari cerobong-cerobong rumah di belakang warga yang berdiri berjajar. Rimbi menarik nafas pendek, mencoba mencium aroma masakan. Sesuatu yang seharusnya ikut mengepul bersama asap itu. Tidak ada aroma apapun, hanya udara yang diam dan berat, seperti udara di dalam ruangan yang sudah lama tidak dibuka jendelanya. Tubuhnya terasa ringan,
seperti ada sesuatu yang sudah lama diambil sedikit demi sedikit dari dalam dadanya. Dan ia baru menyadarinya sekarang, saat hampir tidak tersisa. Rimbi tidak pergi keesokan harinya. Ia berbaring di kasur hingga matahari naik tinggi, sengaja membiarkan waktu berangkatnya lewat. Pikulan ia taruh di sudut kamar. Tali pengikatnya ia lepas dan ia gulung rapi. Lalu ia simpan di bawah balok kayu tempat tidurnya. Tekadnya sudah bulat. Hari itu ia tidak akan ke hutan, tidak akan lewat jalur yang sama, tidak akan mencari kayu ke tempat itu lagi. "Kang Rimbi, kau sakit?" tanya istrinya dari balik pintu. "Tidak, hari ini istirahat saja." Istrinya tidak bertanya lebih jauh. Rimbi menutup mata dan mencoba tidur. Akan tetapi pikirannya tidak mau diam. Ia terus mengingat mata anak kecil itu yang berubah hitam, wajah-wajah yang berderet tanpa ekspresi, dan asap yang mengepul tanpa membawa aroma apapun. Kaki Pak Kades yang berdiri terlalu tegak, bukan seperti manusia normal pada umumnya. Sore itu, Darto mampir. "Kau kelihatan kurus, Rimbi," kata Darto sambil duduk di kursi bambu di teras. "Istrimu bilang kau tidak berangkat hari ini." "Iya, Kang, mau istirahat saja." Darto menatapnya lama. "Sudah berapa hari kau bolak-balik ke desa itu?" "Sudah 2 minggu, Kang." 2 minggu? Pupil mata Darto melebar. "Kau tahu tidak? 3 hari lalu, aku lihat kau berdiri di depan rumah jam 2 malam. Kau diam saja, menatap ke arah hutan. Waktu aku panggil, kau tidak jawab." Rimbi mengernyit. "Tidak mungkin, Kang. Aku tidur di dalam." "Aku tidak mungkin salah lihat, Rimbi." Malam itu, Rimbi mengikat sehelai kain merah di pergelangan tangan kirinya. Simpul rangkap, kencang. Ia juga menyandarkan pikulan ke dinding luar, bukan di dalam kamar. Kalau malam ia berjalan tanpa sadar, setidaknya ia tidak langsung meraih pikulan itu. Ia berbaring dengan lampu minyak menyala, memaksakan dirinya untuk tidak memejamkan mata terlalu cepat. Subuh, ia terbangun dengan kaki sudah menyentuh tanah di luar kasur. Sandal sudah terpasang di kakinya. Kain merah di pergelangan tangannya masih terikat, akan tetapi ujungnya basah, kotor oleh tanah. Pintu kamar terbuka lebar. Rimbi berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, setengah sadar, dan dengan tubuh yang sudah siap berangkat sebelum pikirannya memberi perintah apapun. Ia berbalik masuk, melepas sandal dengan keras, dan duduk di lantai. Kepalanya ia pegang dengan kedua tangan. Jantungnya memukul dinding dada dengan tidak teratur. Ia mencoba mengingat, apakah ia pernah berjalan malam? Apakah ada mimpi? Apakah ada sesuatu yang ia dengar sebelum terbangun? Akan tetapi, tidak ada. Semuanya kosong. Seperti bagian dari malam itu dipotong bersih dan dibuang. 2 hari ia berhasil menahan diri. Uang dari kayu yang terjual sebelumnya sudah habis lebih cepat dari biasanya. Istrinya tidak mempertanyakan, tapi Rimbi tahu cadangan beras di dapur sudah menipis. Tekanan itu akhirnya membuat kakinya melangkah ke hutan pada hari ketiga dengan alasan yang ia buat sendiri, bahwa kali ini ia akan mencari kayu di hutan biasa, tidak masuk lebih dalam. Namun, kakinya tidak berhenti di hutan biasa. Rimbi sadar, ia sudah berdiri di gerbang desa itu ketika kabut tipis di kakinya mulai menghilang dan pohon-pohon di sekelilingnya berubah dari semrawut menjadi rapi berjarak sama. Ia tidak ingat melewati tikungan besar, tidak ingat mendaki tanjakan batu yang seharusnya memakan waktu hampir 20 menit. Kakinya tidak terasa pegal. Nafasnya
tidak terasa tersengal, seperti ia dipindahkan, bukan berjalan. Warga sudah berdiri di depan rumah masing-masing. Mereka tersenyum, lebih lebar dari yang Rimbi ingat. Sudut-sudut bibir mereka naik terlalu jauh, seperti seseorang yang belum pernah melihat senyum sungguhan, lalu mencoba menirunya dari keterangan yang ia dengar saja. "Sudah kangen rupanya," kata seorang perempuan di sebelah kanan. Perempuan yang sama yang pertama kali menyapanya 2 minggu lalu. Rimbi tidak menjawab. Matanya menyapu wajah perempuan itu dari ujung ke ujung. Kulitnya terlihat terlalu rata, seperti kertas yang direntangkan di atas rangka. Di bawah dagunya ada garis halus yang melintang, hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan. Seperti retakan pada tembok yang ditimpa cat terlalu tipis. "Kayunya sudah disiapkan, Mas," lanjut perempuan itu. Kayu memang sudah tersusun rapi di sisi jalan, sama seperti biasanya. Rapi, kering, dan dalam jumlah yang tepat untuk 1 pikulan penuh. Rimbi menghampirinya dengan langkah lambat. Ia berjongkok, menyentuh salah satu batang dengan ujung jarinya. Kayu itu terasa dingin. Kayu kering seharusnya terasa hangat di bawah matahari, apalagi kalau sudah dijemur lama. Ini dingin, seperti baru diangkat dari dalam tanah. Rimbi menarik tangannya. "Tidak jadi diambil, Pak." Seorang anak laki-laki berdiri di sebelahnya. Anak yang sama, yang matanya berubah hitam waktu Rimbi terakhir ke sini. Saat ini, matanya terlihat normal, coklat gelap seperti mata anak-anak pada umumnya. Tapi, ia tidak punya bayangan. Matahari berdiri condong ke barat. Sudut yang seharusnya membuat bayangan setiap orang memanjang ke timur. Bayangan Rimbi sendiri terbentang jelas di atas tanah. Namun, bayangan anak itu tidak ada. Siapa namamu?" tanya Rimbi pelan. Anak itu hanya tersenyum. Pak Kades muncul dari ujung jalan, berjalan dengan langkah yang seimbang, seperti sedang menyeimbangkan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan. "Rimbi," kata beliau dengan suara yang nadanya terasa aneh, seperti diucapkan dari tempat yang lebih jauh dari jarak yang sebenarnya. "Kau kembali lagi." "Saya tidak berniat ke sini, Pak." Beliau berhenti tepat 2 langkah di depan Rimbi. Wajah beliau tersenyum, akan tetapi matanya tidak ikut tersenyum. 2 bola mata yang diam dan kosong seperti permukaan kolam yang tidak pernah disentuh angin. "Niat tidak selalu jadi penentu, Rimbi. Kakimu lebih jujur dari pikiranmu." Rimbi berdiri. Pikulan ia taruh di bahu. Pikulan kosong. Ia tidak mau mengambil 1 batang kayu pun hari itu. "Saya permisi pulang, Pak." Beliau tidak menghalangi, hanya mengangguk pelan dengan senyum yang tidak berubah sejak tadi. Rimbi berbalik dan melangkah ke arah gerbang. Punggungnya terasa ditatap oleh banyak pasang mata sekaligus. Bukan perasaan biasa seperti saat berjalan di tempat ramai, tapi sesuatu yang berat dan menempel di kulit seperti tangan yang tidak terlihat. Ia melewati gerbang, melangkah ke jalur hutan. Pohon-pohon menutup rapat di belakangnya. Lalu ia mengalihkan pandangan ke bawah, ke tanah di depan kakinya. Di sela-sela akar pohon yang mencuat, ada tumpukan kecil kayu kering tersusun rapi, persis seperti kayu-kayu di desa itu, di tengah hutan yang tidak ada orang lain di sana selain dirinya. Rimbi berhenti, matanya tidak berkedip menatap tumpukan itu. Angin lewat, daun-daun bergerak, tapi tumpukan kayu itu tidak terusik sedikit pun, seolah tidak ada di dunia yang sama dengan angin dan daun serta akar di sekelilingnya. Suara Pak Kades masih terngiang di kepalanya.
kakimu lebih jujur dari pikiranmu. Rimbi melangkah menjauh dari tumpukan kayu itu tanpa membalikkan badan, menjaga pandangan tetap ke depan, ke jalur pulang yang semakin gelap karena pohon-pohon semakin rapat. Entah mengapa, ia tidak berani membuktikan apakah tumpukan kayu itu masih di sana kalau ia menoleh. Malam itu, ia duduk di teras, tidak masuk ke dalam. Darto lewat dan memperlambat langkahnya saat melihat Rimbi di sana. "Kau ke sana lagi hari ini?" Rimbi tidak langsung menjawab. "Aku tidak berniat ke sana, Kang. Tapi aku sampai di sana juga." Darto terdiam cukup lama. "Berat badanmu turun, Rimbi. Pipimu sudah cekung." Darto menatap Rimbi dengan serius. "Ini bukan soal kayu lagi." Rimbi tahu itu. Ia sudah tahu sejak tumpukan kayu muncul di tengah hutan tadi. Sejak ia sadar bahwa sandal di kakinya tidak ia pakai sendiri. Sejak ia tidak bisa mengingat satu langkah pun dari perjalanan pulangnya selama 2 minggu ini. Yang belum ia tahu adalah bagaimana caranya berhenti. Kata-kata Darto masih menggantung di udara malam itu ketika Rimbi masuk ke dalam rumah. Lampu minyak di sudut ruangan mati. Sumbunya kehabisan minyak dan Rimbi tidak repot menyalakannya kembali. Ia duduk di lantai dalam gelap, punggung bersandar di dinding, mendengarkan suara jangkrik di luar yang terasa terlalu keras untuk malam yang seharusnya biasa. Darto benar. Rimbi tahu itu. Ia sudah tahu sejak kayu-kayu tersusun rapi di tengah hutan tanpa ada tangan yang menyusunnya. Sejak sandalnya terpasang sendiri di kakinya sebelum pikirannya memberi perintah. Yang belum ia tahu adalah kemana ia harus membawa pengetahuan itu. Istrinya sudah tidur. Suara nafas teratur dari balik pintu kamar. Rimbi tidak masuk. Ia hanya duduk, menghitung dalam diam. 12 kali. Ia tidak pernah mencatat, tapi kalau dihitung dari hari pertama hingga tadi siang, angkanya jatuh di 12. Subuh belum penuh ketika kakinya sudah membawa dirinya keluar. Rimbi tidak kaget lagi. Ia membiarkan kakinya melangkah sambil kepalanya tetap terjaga penuh, mengamati, mencatat setiap belokan yang diambil tubuhnya sendiri. Jalur yang diambil kakinya melewati sisi selatan desa, bukan jalur biasa ke hutan. Rimbi mengenali jalan ini. Jalan yang memutar lebih jauh dan lebih sepi. Biasanya hanya dilewati orang-orang yang mau ke ladang ujung. Di sisi kiri jalan itu ada pohon nangka besar yang batangnya hampir selebar 2 pelukan. Dan di bawahnya, seorang perempuan parubaya berdiri tegak. Matanya langsung mengarah ke Rimbi tanpa perlu mencari. Seolah-olah beliau sudah tahu Rimbi akan lewat sini pagi ini, di waktu yang tepat ini. Kaki Rimbi berhenti sendiri. Kali ini bukan karena tarikan desa, tapi karena sesuatu di dalam dadanya yang tiba-tiba menolak untuk terus melangkah. "Kau pasti Rimbi," kata perempuan itu. Kalimat itu bukan sebuah pertanyaan. Rimbi mengangguk pelan. "Ibu siapa?" "Nyi Sarinten." Beliau melangkah ke tepi jalan, memberi ruang tanpa benar-benar mengundang. "Dan kau, pengumpul kayu yang sudah 12 kali masuk ke tempat yang tidak seharusnya." Rimbi berhenti sepenuhnya. 12 kali. Angka itu terasa benar di dalam dadanya dengan cara yang tidak menyenangkan. "Ibu tahu soal desa itu?" "Aku tinggal di pinggir hutan ini lebih dari 20 tahun." Nyi Sarinten duduk di atas batu besar di sisi jalan, membuka genggaman tangannya. Di telapaknya ada daun kering yang sudah sedikit remuk, warnanya coklat pucat. "Duduklah." Rimbi duduk di ujung batu yang lain, menjaga jarak. Angin lewat di antara batang-batang pohon.
menggerakkan rambut Nyi Sarinten yang tidak tertutup apa-apa. Desa itu tidak ada di peta manapun, kata Nyi Sarinten. Tidak ada di ingatan orang-orang yang lahir dan besar di sekitar hutan ini. Desa itu muncul bagi orang-orang tertentu saja. Orang seperti apa? Orang yang tubuhnya lelah tapi tidak mengakui kelelahan itu. Nyi Sarinten menatap Rimbi lurus. Kau bolak-balik ke hutan setiap hari, memanggul kayu, turun naik lembah. Di dalam dirimu ada kelelahan yang sudah mengendap lama. Tapi kau terus berjalan karena tidak ada pilihan lain. Desa itu membaca itu semua. Rimbi membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ia teringat ibunya. Di akhir-akhir hidupnya pernah berkata hal yang hampir serupa. Kau tidak pernah mau berhenti, Rim. Suatu hari tubuhmu yang akan berhenti duluan. Ia tidak pernah mempedulikan kata-kata itu. Sekarang kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang sudah terjadi, bukan peringatan lagi. Lalu, kenapa aku tidak merasa lelah di sana? Karena kelelahan itu sedang dipakai. Nyi Sarinten meremas daun kering di tangannya perlahan. Desa itu butuh energi untuk mempertahankan wujudnya. Ia mengambil darimu sedikit-sedikit, cukup pelan, supaya kau tidak sadar. Kau merasa ringan karena bebanmu sedang dipindahkan, bukan dihilangkan. Rimbi menatap tanah di antara kakinya. Ia ingat betapa ringannya tubuhnya setiap kali melangkah masuk ke desa itu. Ia pikir itu pertanda bahwa kondisinya sedang baik. Ternyata bukan. Kayu-kayu yang aku ambil, kata Rimbi pelan, itu bukan kayu biasa. Bukan. Nyi Sarinten menggeleng. Setiap batang yang kau pegang, setiap tali yang kau ikatkan di pikulan, ada sebagian darimu yang ikut tertambat di sana. Sebagian dariku. Jiwa tidak bisa diambil sekaligus dari orang yang masih hidup dan berdaya. Ia harus dicicil. Nyi Sarinten berdiri, mengantongi daun kering itu. 12 kali kau ke sana. 1 kali lagi, dan kau tidak akan pernah bisa keluar lagi. 13. Rimbi menghitung dalam diam. Besok pagi, kakinya sudah tahu sendiri arahnya. Sebelum pikirannya bangun, tubuhnya sudah berjalan. Aku sudah coba tidak pergi, Bu. Tapi aku selalu tiba di sana juga. Aku tahu. Nyi Sarinten mengeluarkan sesuatu dari kantong kain di pinggangnya. Segenggam tanah kering berwarna gelap. Berbeda dengan tanah di sekitar jalan ini. Tanah dari makam orang-orang yang mati wajar. Batas antara yang masih hidup dan yang sudah pergi. Ini yang akan kita pakai. Rimbi tidak bertanya dari mana tanah itu berasal. Ada hal-hal yang ia rasa lebih baik tidak ia ketahui terlalu rinci. Besok kau akan ke sana lagi, kata Nyi Sarinten. Bukan karena aku memintamu, tapi karena kakimu akan membawamu. Kali ini aku ikut, dan kau harus mengikuti apa yang kukatakan. Apapun yang kau dengar di sana. Rimbi pulang dengan punggung terasa lebih berat dari biasanya. Padahal ia tidak membawa apa-apa. Keesokan paginya, Rimbi terbangun dengan sandal sudah di kakinya. Nyi Sarinten sudah berdiri di tikungan jalan ketika Rimbi melewatinya. Seolah
beliau tahu kapan tepatnya Rimbi akan keluar dari rumah. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Nyi Sarinten tidak membawa apa-apa yang terlihat, hanya daun kering di saku dan tanah gelap di kepalan tangan kirinya. Kakinya melangkah mantap, tidak seperti orang yang masuk ke tempat berbahaya. Lebih seperti orang yang sudah hafal betul jalan ini beserta semua yang menunggu di ujungnya. Kabut muncul lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon berubah teratur, berjarak sama, terlalu rapi untuk hutan sungguhan. Rimbi merasakan beratnya hilang dari bahu, dari lutut, dan dari betis. Tubuhnya mulai terasa ringan dengan cara yang sekarang ia kenali sebagai tanda bahaya. Sudah dekat, kata Nyi Sarinten tanpa menoleh. Gerbang desa muncul di antara dua pohon besar. Warga sudah berdiri berjajar di kedua sisi jalan masuk. Senyum mereka terpasang dalam posisi yang sama persis seperti hari-hari sebelumnya. Akan tetapi, hari ini ada yang berbeda. Kulitnya tidak hanya terlihat terlalu rata. Di beberapa bagian sudut mata dan siku terlihat seperti lapisan yang mulai mengangkat. Bagian tepi yang tidak rapat lagi ke permukaan, seperti bungkus yang isinya mulai mendesak keluar. Kau bawa tamu, kata perempuan di sisi kanan. Matanya beralih ke Nyi Sarinten dengan sesuatu yang bukan keramahan. Nyi Sarinten tidak menanggapi. Beliau berjalan masuk dengan langkah yang tidak berubah, dan Rimbi mengikutinya. Pak Kades muncul di tengah jalan desa, berdiri dengan posisi yang terlalu tegak seperti biasanya. Senyumnya terpasang, tapi kali ini Rimbi bisa melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di bawah kulit di tulang pipinya ada sesuatu yang bergerak lambat, seperti sesuatu yang hidup di lapisan yang salah. Ternyata ada dua tamu sekaligus. Suara beliau bergema, seperti diucapkan di dalam ruangan kosong berdinding batu. Ini tidak biasa. Rimbi mau pamit, kata Nyi Sarinten. Pak Kades mengalihkan pandangan ke Rimbi. Pamit? Kau sudah 12 kali ke sini, Rimbi. 1 kali lagi, dan kau akan jadi bagian tetap dari tempat ini. Sayang sekali kalau berhenti sekarang. Tidak ada yang perlu disayangkan. Rimbi mendengar suaranya sendiri terdengar lebih datar. Saya tidak pernah berniat tinggal. Beliau tersenyum lebih lebar. Sudut bibirnya naik melewati batas yang wajar. Niatmu tidak pernah jadi soal di sini, Rimbi. Kakimu yang bicara. Ingat? Di belakang Pak Kades, warga mulai bergerak. Bukan berjalan, lebih seperti menggeser pelan, tanpa suara langkah kaki. Anak laki-laki tanpa bayangan itu muncul di antara mereka, menatap Rimbi dengan mata yang kali ini tidak berpura-pura coklat lagi. Hitam seluruhnya dari sudut ke sudut. Rimbi mundur setengah langkah. Jangan berhenti, kata Nyi Sarinten tanpa mengeraskan suara. Beliau memegang lengan Rimbi dari sisi kanan. Genggamannya kuat. Terus jalan ke kiri ke arah pohon kembar di ujung jalan. Warga bergeser lebih cepat. Kulit di lengan beberapa dari mereka sudah terbuka di bagian siku, memperlihatkan sesuatu di bawah yang tidak berwarna daging. Suara mereka mulai terdengar, bukan kata-kata. Lebih seperti satu suara yang sama diucapkan berkali-kali dari banyak mulut sekaligus. Menumpuk satu di atas yang lain, hingga menjadi dengung yang menempel di dalam kepala. Rimbi, Pak Kades melangkah ke samping, memberi jalan ke kiri seperti yang Nyi Sarinten tunjukkan. Kayu-kayumu sudah disiapkan untuk yang terakhir kali. Ambil saja, kau tidak akan rugi. Rimbi tidak menjawab. Ia mengikuti langkah Nyi Sarinten ke kiri, ke arah dua pohon besar yang batangnya saling condong
membentuk lengkungan di ujung jalan desa. Kakinya terasa berat sekarang, berbanding terbalik dengan biasanya. Seperti ada sesuatu yang tidak rela melepaskan setiap langkahnya dari tanah. Nyi Sarinten menaburkan sedikit tanah gelap itu di depan setiap langkah mereka. Tidak banyak, hanya cukup untuk membuat garis yang tidak terlihat. Dengung di belakang mereka semakin keras, lalu suara itu datang. Bukan dengung, bukan pula suara warga. Sesuatu yang lain, dari arah yang berbeda, dari belakang dan sedikit ke kanan. Suara yang Rimbi kenal lebih baik dari suara apapun di dunia ini. Rimbi, pulang, ibu di sini. Kaki Rimbi berhenti. Itu suara ibunya. Persis seperti yang ia ingat. Nada yang sama ketika beliau memanggil dari dapur saat Rimbi baru pulang dari ladang waktu kecil. Hangat, menenangkan, dan terdengar nyata. "Jangan," kata Nyi Sarinten keras. "Itu bukan ibumu. Rimbi, kesini. Ibu tunggu." Tengkuk Rimbi terasa dingin. Matanya memanas. Tangannya hampir bergerak membalikkan badan. Otot bahunya sudah mulai berputar. Telapak tangan Nyi Sarinten mendarat keras di pipi Rimbi. Kepala Rimbi berputar ke depan. Kabut di antara dua pohon kembar itu sudah pecah, dan di baliknya ada jalur hutan yang ia kenal. Tanah coklat, akar pohon yang mencuat, dan cahaya yang mulai kekuningan di celah-celah daun. "Jalan," kata Nyi Sarinten. "Jangan menoleh apapun yang kau dengar. Jalan, Rimbi." Rimbi menerobos celah antara dua pohon kembar itu. Kakinya menginjak akar yang mencuat. Hampir tersandung. Tangannya meraih batang pohon untuk menahan tubuh. Di belakangnya, suara dengung itu meledak menjadi sesuatu yang bukan lagi suara. Lebih seperti tekanan yang mendorong dari dalam gendang telinga. Nyi Sarinten ada di sisinya. Lengan beliau menarik Rimbi maju tanpa berhenti. Telapak tangan beliau masih memegang sisa tanah gelap yang ditaburkan di setiap jengkal tanah yang mereka injak. "Ibu menunggu. Kenapa kau malah pergi?" Suara itu datang lagi dari belakang, lebih dekat dari sebelumnya. Rimbi mengatupkan rahang. Otot-otot di lehernya menegang, menahan dorongan untuk menoleh. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkram kepala dan mencoba memutarnya paksa. "Itu bukan suara yang kau kenal," kata Nyi Sarinten. Suara beliau rendah dan tepat di telinga Rimbi. "Ibumu sudah tenang di tempat beliau. Yang bicara itu tahu kau sayang ibumu, dan dia pakai cara itu." Rimbi menggigit bagian dalam pipinya hingga terasa asin. Sakit itu membantunya tetap di sini, di tubuhnya sendiri, di hutan yang nyata ini. Pohon-pohon di sisi kanan bergerak, bukan tertiup angin. Pohon itu tidak bergoyang, melainkan bergeser perlahan, seperti sesuatu yang sangat besar berdiri di balik barisan batang-batang itu dan mendorong dari sisi lain. Rimbi melihat sekilas di antara celah-celah pohon sesuatu yang tinggi, tubuh yang seperti bayangan yang dipaksakan berdiri, lengan yang menggantung jauh melewati lutut, kepala yang terlalu kecil di atas bahu yang terlalu lebar. Itu seperti Pak Kades atau sesuatu yang sedang berhenti berpura-pura menjadi beliau. "Jangan lihat," kata Nyi Sarinten tanpa memalingkan mukanya ke arah yang sama. "Terus jalan." Tanah di bawah kaki Rimbi terasa berbeda, lebih padat, lebih kasar, dan akarnya mencuat tidak beraturan seperti hutan sungguhan. Cahaya yang tadi hanya seberkas mulai melebar, menyusup masuk dari atas melalui celah-celah daun yang sudah tidak terlalu rapat.
Rimbi terus melangkah, satu kaki di depan yang lain, matanya lurus ke depan. Kau sudah 12 kali pulang, Rimbi. Satu langkah lagi ke sana, dan kau tidak perlu merasa kesulitan lagi. Suara Pak Kades datang dari arah yang berbeda, bukan dari belakang, melainkan dari samping kiri. Seperti suara itu bisa bergerak melalui celah-celah pohon tanpa perlu tubuh yang membawanya. Rimbi merasakan sesuatu menarik kakinya dari bawah, bukan cengkeraman, lebih seperti tanah yang tiba-tiba menjadi sedikit lebih lengket di setiap tapakan. Cukup untuk memperlambat tanpa sepenuhnya menghentikan. Nyi Sarinten menaburkan sisa tanah gelap di telapak tangan beliau ke tanah di depan kaki mereka. Tarikan itu melemah. Berapa jauh lagi, Bu? Rimbi tidak bisa menahan dirinya dari bertanya. Sudah dekat. Jangan berhenti bicara kalau perlu. Tapi jangan tanya soal jarak lagi. Rimbi mengangguk. Suara ibunya tidak datang lagi. Digantikan oleh sesuatu yang lebih buruk. Keheningan yang terasa seperti dinding di sekitar mereka. Seperti hutan itu sedang menahan nafas dan menunggu satu kesalahan. Langit di atas celah daun berubah warna. Dari abu-abu yang sudah terlalu lama tidak bergerak, mulai muncul sesuatu di ujung timur. Kuning kemerahan yang tipis. Garis yang ditarik pelan di atas cakrawala yang tersembunyi di balik pucuk-pucuk pohon. Rimbi menatapnya. Ia belum pernah merasa selega ini melihat fajar. Di belakang mereka, sesuatu bersuara. Bukan suara dengungan, bukan suara yang menyamar menjadi orang yang dikenal. Suara itu seperti sesuatu yang sangat besar menarik nafas panjang satu kali, lalu berhenti. Nyi Sarinten tidak menoleh, Rimbi juga tidak. Mereka melewati barisan pohon terakhir, dan tanah di bawah kaki Rimbi berubah menjadi tanah pinggir hutan yang ia kenal. Semak rendah di sisi kiri, jalan setapak yang meliuk ke arah selatan menuju desa, dan bau tanah basah setelah embun pagi yang tidak pernah ada di desa itu. Bau yang nyata. Rimbi berhenti melangkah. Lututnya hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Di belakangnya, di antara dua pohon kembar yang kini terlihat seperti pohon biasa saja, tidak ada apa-apa. Hutan yang biasa, dedaunan yang bergerak ditiup angin pagi. Seekor burung terbang rendah melintas di antara batang-batang pohon. Sudah. Nyi Sarinten berdiri di sisi Rimbi. Nafas beliau teratur seperti orang yang baru selesai berjalan santai. Kau sudah keluar. Rimbi merasakan beratnya datang sekaligus. Bukan hanya berat badan, bukan hanya lelah pagi ini. 2 minggu kelelahan yang tertunda menghantam dalam satu waktu. Dari betis, dari punggung, dari bahu yang sudah lama memikul sesuatu yang lebih berat dari kayu. Lutut Rimbi menyentuh tanah. Ia duduk begitu saja di pinggir jalan setapak. Tangannya gemetar di atas paha. Kayu-kayunya? Tanya Rimbi. Ia baru menyadari tangannya kosong. Nyi Sarinten menatap ke arah hutan sebentar. Lihat ke sana. Di sisi jalan ada tumpukan ranting. Bukan kayu bakar yang tersusun rapi dan siap dipikul. Hanya ranting-ranting kering yang rapuh. Beberapa di antaranya sudah mulai hancur di ujung-ujungnya. Kalau Rimbi menjual ini, tidak ada yang mau membeli. Rimbi tertawa kecil, campuran antara lega dan tidak tahu harus merasakan apa. Kemana ibu akan pergi? Nyi Sarinten sudah berdiri beberapa langkah lebih jauh ke arah selatan. Punggung beliau menghadap Rimbi. Pulang. Beliau tidak menjelaskan kemana. Terima kasih, Bu. Beliau tidak menjawab. Kakinya terus melangkah di jalan setapak itu. Dan kabut pagi yang tipis menutup sekitar tubuh beliau perlahan.
sampai warna kain di punggung beliau tidak bisa dibedakan lagi dari warna udara di sekitarnya. Rimbi duduk di sana sampai matahari naik cukup tinggi untuk menghangatkan bahunya. Tubuhnya terlalu berat untuk segera berdiri. Ia membiarkan dirinya duduk, membiarkan rasa lelah itu ada. Tidak menolaknya, tidak berpura-pura tidak merasakan. Dari hutan di belakangnya, tidak ada suara apapun. Rimbi tidak pernah kembali ke hutan itu. Pikulannya ia gantung di dinding luar rumah. Dan ia mulai kerja lain yang tidak membawanya jauh dari desa. Malam-malamnya tidak selalu tenang. Ada mimpi yang membawanya kembali ke jalur beraspal. Pohon yang terlalu rapi. Kebaris warga yang senyumnya tidak pernah turun. Ia selalu terbangun sebelum sampai ke gerbangnya. Akan tetapi, di pagi-pagi tertentu ketika ia melewati sisi selatan desa untuk keperluan lain, sesekali matanya menangkap sesuatu di tepi hutan. Tumpukan ranting yang tersusun terlalu rapi untuk jatuh sendiri. Terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Rimbi tidak berhenti untuk melihat lebih dekat. Ia tahu untuk siapa tumpukan itu disiapkan. Dan itu bukan untuknya lagi. Desa itu tidak pernah benar-benar pergi. Desa itu hanya menunggu orang berikutnya yang terlalu lelah untuk menolak kenyamanan. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kemudahan adalah anugerah dan tidak semua kenyamanan layak untuk diikuti tanpa bertanya. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga langkah kalian selalu dijaga dan hati kalian selalu diberi kepekaan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Saya El Toro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.